Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Rizal. Saya dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan jawaban UTS saya mengenai analisis data eksplorasi. Mengenai data, dalam menganalisis data ini, data yang digunakan adalah data sekunder yang mengenai banyaknya keluarga di setiap desa pada Provinsi Sulawesi Barat. Langsung saja ke soal dan jawabannya. Untuk soal nomor 1 yaitu buatlah histogram lalu lanjutkan dengan pemulusan kernel. Di sini saya sudah membuat histogram dan pemulusan kernelnya. Dari kedua gambar tersebut, berdasarkan grafik histogram dan pemulusan kernelnya, terdapat bahwa distribusi dari datanya itu menyebar. Namun, terlihat juga bahwa terdapat outlier, yaitu data yang menjauh dari kumpulan data lainnya. Lanjut ke nomor 2. Buatlah diagram dahan daun. Ini adalah bentuk dari diagram dahan daun. Nah, dari hasil output ini, kita mengetahui bahwa nilai N-nya atau banyaknya data adalah 648. Serta lift unitnya itu 100. Lanjut ke soal nomor 3. Apakah terdapat bimodus? Tentu dari data tersebut kita bisa melihat bahwa tidak terdapat bimodus karena hanya terdapat satu puncak. Lanjut ke soal nomor 4. Buatlah box plot. Ini adalah bentuk dari box plot. Dari sini kita bisa mengetahui berdasarkan grafik tersebut dapat diketahui bahwa ukuran pemutusan atau ukuran pemusatan maksudnya atau median adalah bernilai 349 dengan ukuran penyebaran Q1 adalah 219,25 dan Q3-nya adalah 587 sehingga mengindikasikan bahwa sebaran atau distribusi dari data tersebut adalah miring ke kanan karena nilai mediannya mendekati nilai kuartil bawah atau Q1. Lalu dari grafik box plot tersebut terlihat adanya outlier atau pencilan atas pada data tersebut dikarenakan terdapat nilai yang berada di luar nilai Wesker dan batas maksimum dengan perhitungan sebagai berikut. IQR sama dengan Q3 dikurangi Q1 atau 587 dikurangi 219,25 sama dengan 367,75. Lalu whiskernya yaitu 1,5 dikali IQR sama dengan 551,625. Batas maksimumnya yaitu 1138,625. Lalu ekstrim bagian atasnya itu 1690,25. Sehingga nilai-nilai
outlier pada data tersebut adalah nilai data yang letaknya lebih dari 1138,625. Sedangkan untuk nilai-nilai ekstrim berada pada nilai data yang letaknya lebih dari 1690,25. Lanjut ke soal nomor 5, yaitu hitunglah squeness. Apakah simetris, miring ke kiri, atau miring ke kanan? Di sini saya sudah melakukannya, hasilnya itu squeness itu 2,76. Nah, diperoleh nilai squeness itu tadi 2,76. Itu tuh artinya bentuk sebaran data distribusi dari data tersebut adalah miring ke kanan atau positif squeness karena nilai squeness-nya positif, serta karena 2,76 itu lebih dari 1, artinya data memiliki kemiringan yang tinggi ya, yang tinggi. Lalu soal nomor 6, hitunglah kurtosis. Sudah saya hitung dan hasilnya itu 11,32. Itu tuh artinya kurva distribusi dari data tersebut itu adalah leptokurtif. Karena nilai kurtosisnya itu lebih dari 3 atau kurtosis positif ya, sehingga diperoleh bahwa distribusi dari data tersebut memiliki puncak yang runcing dan ekor yang pendek. Lanjut ke soal nomor 7, apakah terdapat pencilan? Tentu terdapat pencilan seperti yang sudah dijelaskan tadi di nomor 4 ya. Lalu lanjut ke nomor 8, hitunglah trimed mean dengan alfanya itu 0,05. Meannya yaitu 430,75. Nah, itu tuh berdasarkan hasil output dari RStudio. Tersebut diperoleh nilai rataan terpangkas atau trimed mean sebesar 430,75 pada taraf nyata 5%. Lanjut ke soal nomor 9. Hitunglah Winsorized mean dengan alfa 0,05. Di sini saya sudah hitung dengan menggunakan R ya. Berdasarkan output RStudio tersebut diperoleh nilai Winsorized mean-nya itu sebesar 455,1794. Itu tuh pada taraf nyata 5% ya. Lalu soal yang ke-10, hitunglah MED atau median absolute definition. Saya sudah hitung juga ini dengan menggunakan RStudio ya. Berdasarkan output RStudionya itu diperoleh bahwa hasil MAD-nya sebesar 157, di mana nilai simpangan baku dari data tersebut itu adalah 412,9134 yang sangat besar karena adanya amatan pencilan data. Dan dengan menggunakan pendekatan kekar bantuan MAD, diperoleh penduga simpangan baku sebesar berapa ini? 232,76,7.682. Soal yang nomor 11 itu, hitunglah Gini means difference. Sudah saya hitung dan hasilnya itu 385,194.
Nilai tersebut sangat besar yang artinya banyaknya keluarga di setiap desa pada Provinsi Sulawesi Barat itu tidak merata ya. Tidak merata. Lanjut ke soal nomor 12. Buatlah Kiki float normal dengan mu ditaksir oleh X bar dan sigma ditaksir oleh S dari data tersebut. Ini adalah hasilnya. Nah, berdasarkan hasilnya tersebut, bahwa data banyaknya keluarga di setiap desa Provinsi Sulawesi Barat itu tidak berada di sekitaran garis normal. Ini garis yang merah ya. Atau terlihat sebaran data tersebut menjauh dari garis normal atau garis merah ini. Sehingga dapat dikatakan bahwa distribusi data banyaknya keluarga di setiap desa pada Provinsi Sulawesi Barat tersebut tidak normal. Lanjut ke soal terakhir, soal yang ke-13. Kita lakukan uji kenormalan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Di sini kita memiliki hipotesisnya H0-nya itu data berdistribusi normal, sedangkan H1-nya data tidak berdistribusi normal. Dengan taraf nyata 5% atau 0,05. Statistik ujinya di sini, statistik uji hitung Kolmogorov-Smirnov-nya itu sama dengan 0,164 dengan p-value 0,01. Kriteria ujinya itu tolakan 0 ya, berarti jika p-value-nya itu kurang dari alfa. Kita lihat ini kesimpulannya bahwa pada taraf nyata sebesar 5%, H0 itu ditolak. Sebab 0,01 itu kan kurang dari 0,05, sehingga distribusi dari data banyaknya keluarga di setiap desa pada Provinsi Sulawesi Barat itu jadinya tidak normal. Mungkin sekian dari penjelasan saya mengenai jawaban UTS dari analisis data eksplorasi. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah ataupun penjelasan saya yang kurang tepat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.